Selamat pagi saudara kasih nama Tuhan, saya berjumpa kembali di rumah Tuhan lewat persekutuan ibadah raya kita pada pagi hari ini. Di minggu yang ketiga ini saudara kasih dalam nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Dan hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa bermuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk dilawat oleh Tuhan. Haleluya, dia sungguh indah, dia Yesus. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau yang termulia Bapa di pagi hari ini Bapa. Karena kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, katakan kepada Tuhan, dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia adil. Dia cinta daku. Dia
Bapa. Kami datang dengan membawa segala beban berat masalah kami Tuhan ke tempat ini Bapa. Dan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, ketika kami akan ada di tempat ini Tuhan, kebebasan akan menjadi milik kami, pemulihan akan menjadi milik kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan merasakan urapan-Mu, kami akan merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Mari saudara kasih nama Tuhan. Kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita ucapkan doa masuk, kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah roh jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk kita dalam doa penyerahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa buat ibadah kita pada pagi hari ini. Baik para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, baik pemain musik, singer, MC, pemain tamborin, multimedia, bahkan firman Tuhan sekaligus kesaksian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa setiap para pelayan Tuhan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Urapan Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan semakin dipakai Tuhan dalam satu gereja ini, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan kita juga berdoa bagi nama Tuhan buat pembangunan gereja kita, yaitu pembangunan pastori yang ada di sebelah kanan kita. Kita berdoa setiap dana yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Begitu juga halnya setelah selesai ibadah ini, para jemaat Tuhan akan mengadakan kasih merdeka di gereja ini. Kita berdoa cuaca yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Bahkan jemaat Tuhan yang ikut perayaan kasih merdeka, perayaan yang sukacita, itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian bagi nama Tuhan. Tung roade sambuloki diau. Haleluya. Di akhir pujian kami undang saudara kami Inang Sinaga Buru Batubara untuk membawakan kita dalam doa penyerahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Tung rade sambuloki dia. Haleluya. Sambuloki dia haleluya. Di sido naik roh
Haleluya Yesus. Tuhan sokalu hinauli hatangdu. Masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang belum dapat hadir pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau yang tahu Tuhan di mana jemaat-Mu Bapa. Apabila jemaat-Mu Tuhan sedang dalam perjalanan Bapa, mari Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau yang antarkan jemaat-Mu Bapa. Antarkan Tuhan dengan tidak kekurangan apapun Bapa, agar kami dapat bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Apabila Tuhan Yesus Bapa yang baik, jemaat-Mu Bapa dalam pekerjaan, dalam sakit Tuhan, Engkau yang jamah Bapa, Engkau yang berkati Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau ingatkan Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik, agar kiranya Bapa untuk minggu yang akan datang Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Tuhan, begitu dengan seluruh jemaat-Mu pada hari ini Bapa. Engkau tahu Tuhan setiap kekurangan kami Bapa. Engkau tahu setiap masalah kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan Engkau akan menjamah kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau tidak akan tinggalkan kami Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, begitu dengan seluruh jemaat-Mu orang tua pada saat ini Bapa. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berkati setiap jemaat, setiap orang tua Bapa. Engkau tahu Tuhan keperluan semua orang anak-anak yang dalam proses pendidikan Bapa. Tuhan, Engkau tahu Tuhan pengeluaran Bapa.
Tuhan untuk menyekolahkan anak-anak Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau yang berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Jangan biarkan Tuhan Yesus Bapa yang baik, jangan Kau biarkan Tuhan jemaat-Mu berkekurangan Bapa. Engkau yang cukupkan Tuhan apapun yang kami butuhkan Tuhan untuk menyekolahkan anak-anak kami Tuhan. Jangan berikan kami kekhawatiran Bapa, karena kami tahu Tuhan apapun pergumulan kami Tuhan, apapun kekhawatiran kami Tuhan, ada Engkau Tuhan yang ambil alih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap apapun mata pencaharian seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang ambil alih, Engkau Tuhan yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam masa mencari pekerjaan Bapa, Engkau tunjukkan Tuhan yang terbaik Bapa. Engkau Tuhan yang berkati Bapa. Kemanapun jemaat-Mu Tuhan menjatuhkan lamaran Bapa, Engkau Tuhan yang berkarya, Engkau Tuhan yang bekerja. Agar kiranya Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan, pemuda-pemudi kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Bapa, semakin Kau berkati Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, begitu juga anak-anak yang sedang dalam masa pendidikan sekolah Bapa. Tuhan, Engkau yang tambahkan, berikan kepintaran Bapa. Engkau berkati pikiran mereka Bapa. Jauhkan Tuhan Yesus Bapa yang baik anak-anak kami dari segala kejahatan dunia ini Bapa. Engkau tahu Tuhan bergejolak dunia ini Bapa. Semakin banyak kejahatan di dunia ini Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tapi kami tidak perlu khawatir, ada Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami, menopang anak-anak kami Tuhan. Agar kiranya Tuhan Yesus Bapa yang baik, anak-anak kami Tuhan selalu berjalan di jalan-Mu Bapa. Dan ajari Tuhan seluruh anak-anak kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan karunia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini Tuhan, gereja-Mu sedang pembangunan pastori kami Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, kami boleh yakin dan percaya Tuhan, setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan yang boleh ikut berpartisipasi Tuhan pembangunan pastori-Mu Tuhan, Engkau yang berikan berlipat kali ganda Tuhan Yesus Bapa yang baik. Biarlah Tuhan apapun yang kami butuhkan untuk pembangunan pastori gereja-Mu Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Tuhan, setelah ibadah nanti Tuhan, kami akan merayakan kasih merdeka di gereja-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan cuaca yang terbaik. Engkau Tuhan menjauhkan segala masalah Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan kelancarannya Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, begitu juga sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, kami siapkan piring-piring rohani kami Bapa. Engkau bukakan pintu hati kami Tuhan Yesus Bapa yang baik, agar kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan hanya menjadi pendengar, biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Biarkan firman-Mu Tuhan menjadi firman yang hidup Bapa. Biarkan firman-Mu Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kami Tuhan, memulihkan hidup kami Tuhan, memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Engkau yang tambahkan hikmat daripada Engkau Tuhan. Biarkan semakin lebih dahsyat Bapa dalam menyampaikan isi hati-Mu Bapa, sehingga jemaat-Mu Tuhan semakin Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, begitu juga dengan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Bapa. Tuhan, Engkau yang berkati pelayanan mereka Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan karunia untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan seluruh pelayan-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Tuhan, di atas semua itu Tuhan,
Begitu banyak Tuhan dosa dan kesalahan yang kami lakukan Bapa. Tuhan, Engkau yang hapuskan Tuhan. Engkau yang pulihkan kami dari segala dosa Bapa. Karena kami tahu Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Bapa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu Bapa. Agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama pada saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, oh si panggolua, saya topot maaf. Oh si panggolua, saya topot maaf. Sayuran mandada. Dari Yesus membuat kita dibebaskan dari belenggu dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Baik ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Satu minggu ini Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan berkat bagi kita, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa saat ini ada di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih sama Tuhan, kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan,
Hupuji ho ale Tuhan Allah ni denggan di basam. Haleluya. Ale Tuhan Allah ni denggan di basam. Sangat doa di marpu. Begitu asini doa. Ipeseleo pasu Tuhan Yesus aku. Asobat Tuhan jalan tung sona di di nasional. Ipesai badua kita si tujuan di rohaku. Pai mama Radiana si anar sasa sudi. Ai dangado asonangan salele di kopi. Orang di badua kita. Doa serangan atau ai pantakola dotano asak nangol so totong iso. Ai holan Yesus repasonako pikiran dobro. Ipesai badua kita. Si tujuan di rohaku. Pai mama Diana si anar sasa sudi. Oke, haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat kita yang akan dibacakan Bapak Uta Barat. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan, berkat kasih setianya, penyertaannya dalam kehidupan kita, sehingga satu minggu ini apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan di tempat yang kudus ini. Haleluya. Haleluya. Saya akan membacakan warta jemaat kita untuk satu minggu ini. Saya akan membacakan warta jemaat kita untuk satu minggu ini. Yang pertama, nama-nama jemaat yang sudah memberikan janjiman untuk kasih merdekanya sudah tertera di warta. Jemaat bisa melihatnya. Jika ada kesilapan dari panitia, jemaat bisa melihatnya dan bisa memberitahunya nanti di akhir ibadah ini. Yang berikutnya, jadwal ibadah kita selama satu minggu ini. Yang pertama, Komsel Gang Kedondong yang akan diadakan di rumah Bapak Uta Barat, Inang Buru Panjaitan. Kita masuk pukul 19.30 pas. Buat seluruh jemaat yang ada di sekitaran Gang Kedondong maupun yang tidak ada Gang Kedondong yang rindu untuk datang beribadah, mari bergabung bersama kami melalui ibadah Komsel Gang Kedondong. Yang kedua, untuk ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah Bapak S. Gultom Inang Buru Jaluku yang akan diadakan di gereja ini, kita masuk pukul 19 atau pukul 7 malam. Untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, agar kiranya di hari Jumat nanti kita semua bisa hadir, bisa kita melakukan ibadah kita melalui ibadah Jumat malam nanti. Untuk petugas-petugas selama satu minggu ini, untuk ibadah Gang Kedondong sebagai MC Bapak J. Uta Barat, pemain musik Armindo Nenggolan dan Aldi Sipautar, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua S. Sidauruk. Untuk perayaan ibadah Jumat malam yang sebagai MC Bapak Sintua S. Sidauruk, pemain musik Aldi Sipautar, Alpito, Armindo, Epan Butar-Butar, dan sebagai singer Nyonya Sinaga Inang Buru Batubara dan Ibu Sintua S. Sidauruk. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Andus J. Parusip MTH. Untuk perayaan sekolah minggu tanggal 28 Agustus 2022 yang sebagai MC Desta Sarumaha, pemain musik Armindo Nenggolan dan Aldi Sipautar, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua S. Sidauruk. Untuk bacaan firman Tuhan selama satu minggu ini sudah ada tertera di warta. Buat jemaat yang rindu untuk membaca firman Tuhan selama satu minggu ini, nas-nas Alkitabnya sudah tertera di warta dan kita bisa melihatnya dan membacanya. Yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Harmek Roy Ferdinand Nebaho pada tanggal 18 Agustus. Seluruh jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur,
diberkati, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan akan menjamahnya. Yang untuk jaringan doa selama 1 minggu ini, nama-namanya sudah tertera di warta. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, nama-nama yang untuk memberikan jaringan doa sudah tertera di warta. Buat nama-nama yang sudah tertera, mari kita kirim firman Tuhan. Baik itu kata-kata mutiara, kata-kata inspirasi, ataupun kata-kata motivasi, mari kita kirim di grup kita yang sudah tersedia, di grup GPI Sidang Marindal 1. Untuk persembahan persepuluhan atau ucapan syukur minggu lalu, yang pertama, Ibu Sintua Esidoruk, Inang Berpanjaitan 100.000, Saudari Sinta Silaban 200.000, Bapak RH Sarumaha 100.000. Buat nama-nama yang sudah memberikan ucapan syukur ataupun sepuluhannya, kiranya diberkati Tuhan segala penghasilannya dalam kehidupannya. Untuk persembahan pembangunan, yang pertama Opung Kembar sebesar 200.000. Dan buat nama-nama jemaat yang ingin memberikan untuk janji iman untuk pembangunan kita bisa memberikannya kepada hamba Tuhan dan menghubunginya para hamba Tuhan. Untuk kehadiran jemaat pada minggu lalu, untuk sekolah minggu 30 orang, komsel yang kedondong 22 orang, dan ibadah Jumat malam 42 orang. Demikian warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah mendengarkan pengumuman warta jemaat kita 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian daripada pemuda remaja GPI Marindal 1. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, saudara kasih nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Kita angkat satu lagu pujian bagi nama Tuhan. Natiburo Tikini. Di hari pujian kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan dibawakan saudara kita, pelayan kita Agung Daumara Parhusip. Mari kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Natiburo mati kini haroroni tuhatai. Haleluya. Natiburo mati kini haroroni tuhatai. Mangalap na baniai Moatu Lapungai Tarbege Madisi Dohot Soalani Saruneni Suru Tarbege Madisi Dohot Soalani Saruneni Suru Ditiki mangangkuma Ditiki mangangkuma Salutan Kabang soy ng kanon Humut talma Di ba'y nasa Kaponay Lase Madisi Sude Namate Itinobus ni Udah pijit Madisi Sude namate itino musti moyo musti Tuhan kaje Bibo surgoan Saluta Bokseyai Marlastiro Hamadisi Mamujibu Itu asa dirohai Mansot Madisi Dilapung Tuhan aja Arsak dirohai. Haleluya. Mansot Madisi Dilapung Tuhan aja. Atau meha rohan dongan Atau meha rohan dongan Dia babi Ay maradi yang donisi saluta salang soy manang narokodo manang nesurboy milik mai bisa nego narokodo manang narokodo manang nesurboy milik mai Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur Bapa yang baik berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini termeterai dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dalam menjalankan kehidupan kami ke depannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, mungkin di sini saudara-saudara sekalian belum ada yang belum mengenal saya. Nama saya Agung Daumara Parhusip ST. Perlu diingat ST-nya di belakang ya, bukan di depan. Nanti kalau di depan beda cerita. Jadi saya anak dari Bapak Pendeta kita yang sedang pulang dari tanah perantauan
melepas rindu untuk orang tua. Amin. Langsung kita ke firman Tuhan yang terambil di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Boleh ditampilkan? Ayat 12 sampai 16. Oke, kita bergantian membacanya. Saya ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil, seterusnya. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kubuat bagimu dan bagi anakku." Sebab begini firman Tuhan, Allah Israel, "Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sama-sama kita baca ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, tidak berkurang seperti firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di ayat firman Tuhan ini kita membaca Nabi Elia mendatangi janda yang berada di Sarfat. Perlu kita ketahui, Nabi Elia itu berasal dari Israel, dan dia mendatangi janda yang berada di Sarfat. Kalau Sarfat itu sekarang adalah Libanon. Sarfat atau Libanon dan Israel itu bermusuh. Oke? Tetapi kenapa Tuhan mengutus Nabi Elia ke musuh bangsa Israel untuk mendatangi janda tersebut? Di ayat 13. Bukan. Di ayat 14 coba. Di ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buatkan bagimu dan bagi anakmu." Di sini Tuhan mengutus Nabi Elia melihat sikap hati janda itu yang ingin mengutamakan Tuhan. Kalau kita lihat, Nabi Elia itu menyuruh janda itu membuat sepotong roti untuk dirinya sendiri daripada mengutamakan Tuhan. Mungkin beda cerita, saudara-saudara. Karena kenapa? Tuhan ingin kita lebih mengutamakan Tuhan. Amin. Tinggal 7 orang aminnya. Amin. Amin. Kenapa Tuhan ingin kita mengutamakan Tuhan? Saudara-saudara, bisa kita lihat sekarang inflasi di mana-mana, krisis di mana-mana. Minggu depan ada lagi isunya Pertalite mau naik. Sedangkan Pertalite sekarang 7.500 sudah mengapir. Apalagi dinaikkan 10.000. Innova sebentar lagi masuk garasi. Ya. Tetapi Tuhan melihat ketika kita mengutamakan Tuhan, segala kebutuhan kita, segala keperluan kita Tuhan pasti cukupkan. Saudara-saudara, saya teringat
ketika saya sedang tugas di PUPR Cianjur, perlu diketahui Cianjur dan Jakarta itu sekitar jaraknya itu kalau tidak macet sekitar 6 jam perjalanan. Kalau macet bisa 12 jam, itu macetnya di puncak. Dan saya memutuskan untuk mengutamakan Tuhan dan pelayanan. Saya setiap hari Sabtu balik ke Jakarta dengan waktu 12 jam karena macet di weekend. Jadi saya berangkat hari Sabtu, setelah melaksanakan tugas jam 3 itu nyampe di Jakarta itu jam 1 malam. Jam 1 malam, saudara-saudara. Di situ saya berpikir, ketika saya mengutamakan Tuhan, Tuhan juga pasti mengutamakan apa kepentingan saya. Ada amin? Ketika kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan pelayanan, tidak peduli jarak, tidak peduli waktu, masihkah kita khawatir akan apa masa depan kita? Masihkah kita khawatir tentang apa yang akan kita makan? Amin? Tinggal 7 orang amin ya? Amin? Haleluya. Jadi terkhusus untuk semua jemaat dan para pemuda, utamakan Tuhan. Utamakan pelayanan. Kalau ada ibadah di hari Selasa ya Pak Pendeta, ibadah komsel, ibadah Jumat, jangan menghindar. Dalam artian, aduh banyak tugasku, mungkin yang masih kuliah ya, aduh skripsiku banyak. Saya saudara 12 jam perjalanan, menghabiskan ongkos sekali jalan sekitar 200.000 setiap minggu. PP 400.000 kali 4. Tapi saya apa kekurangan dibuat Tuhan? Terkadang banyak yang kita pikirkan, kita terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Masuk rekening setiap bulan tanggal 25 kering, aduh inilah dulu, janganlah dulu untuk pasi mama jo, pasi om jo. Jadi terkadang kita memberi sisa-sisa sama Tuhan. Pernah saudara merasakan kita sudah memberikan perpuluhan, kita memberikan ucapan syukur, tetapi hidup kita ini merasa tidak terberkati. Karena kenapa? Kita tidak di luar mengutamakan Tuhan. Sisa-sisa yang kita kasih sama Tuhan. Sedangkan kita sisa-sisa dikasih sudah marah saudara-saudara. Apalagi sama Tuhan. Betul? Jadi utamakan Tuhan. Jika ada kegiatan gereja pelayanan pure, mau itu dari tenaga, mau itu dari materi, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena siapa yang mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan mengutamakan dia. Amin. Seperti janda di Sarfat ini saudara-saudara, dilanda kekeringan, dilanda kelaparan, hujan tidak turun berapa tahun? 3,5 tahun. Tetapi dia mau memberikan apa yang sedikit ada padanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak bilang, jandanya nggak bilang, aduh punya aku tinggal segini, kalau aku kasih ini aku bakalan mati, sementara anakku sakit. Ada jandanya bilang kayak gitu. Kalau mungkin jandanya berkata, janganlah dulu Nabi Elia, samakulah dulu apa yang ada padaku ini karena anakku udah mau mati. Sedikit lagi nama topungon, buana maon. Kalau mungkin si janda ini berkata seperti itu, mungkin lain cerita saudara-saudara. Di tengah krisis dia diberkati, di tengah kelaparan, tepung yang ada sedikit tadi Tuhan bikin mujizat yang besar. Amin. Tuhan melakukan mujizat yang besar, tepung yang dituang, tepung yang dipakai tidak habis-habis, dan bonus anaknya dibangkitkan dari kematian. Terkadang kita fokus hanya mengejar berkat, tapi kita lupa berkat itu hanya bonus. Yang utama adalah melayani Tuhan. Ingat, jangan salah esensi, jangan salah mengejar. Terkadang kita mengejar berkat,
Terkadang kita mengejar Tuhan untuk dapat berkat, tetapi yang benar adalah mengejar Tuhan. Berkat itu bonus. Masalah Tuhan memberkati, masalah Tuhan memberikan mujizat kepada kita, yang penting kita tulus. Kita hidup saja, kita bernafas saja, itu sudah berkat daripada Tuhan. Bisa kita berkumpul di sini, bisa kita bersama dengan anak sekolah minggu nanti kasih merdeka, itu sudah berkat buat Tuhan. Apalagi sekarang saudara, cacar monyet katanya sudah mau masuk, udah ada di Jakarta, mau lawan non melubuk-lubuk taruh tuku balik ke Jakarta. Orang musik pandemi baru kan, kamu so tabu-tabu masuk, PT masuk nutson, makanya gogoy martamiang, Pak Jono dirim tu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat sikap hati si janda tadi itu mengutamakan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 99 ayat 9 saudara-saudara. Sama-sama kita baca. Udah dapat? Amin? Satu, dua, ya. Tinggikan Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Garis bawahi saudara-saudara kata tinggikanlah. Itu berarti utamakanlah Tuhan. Amin? Jangan berdua hati. Sedangkan kita di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan yang ada di dunia ini, kalau kita berdua hati dan kita diduakan, sakitnya. Betul? Apalagi Tuhan yang sudah memberikan berkat sama kita, kita duakan dan kita tidak utamakan, itu saudara-saudara keterlaluan kita di situ. Ibadah cuman 2 jamnya seminggu sekali, kita tidak datang, itu sungguh terlalu. Saudara-saudara, sungguh terlalu. Ada 3 hal penyebab kita gagal mengutamakan Tuhan. Yang pertama, kita kurang percaya sama Tuhan. Siapa di sini KTP-nya Kristen? Bah, cuman Pak Pendeta KTP-nya Kristen. Hah? Siapa KTP-nya di Kristen di sini? Amin. Holak KTP di Kristen. Banyak sekarang itu Kristen KTP. Kenapa saya bilang ada 3 hal yang penyebab kita kurang mengutamakan Tuhan. Yang pertama itu adalah kita kurang percaya sama Tuhan, tapi kita merasa percaya seperti yang tadi itu. Sedikit kesaksian. Saudara-saudara, saya baru resign dari tempat kerja saya yang lama. Itu dikarenakan saya dipaksa masuk kerja hari Minggu. Sementara di offering letter apa di perjanjian kontraknya itu regular time-nya itu Senin sampai Sabtu. Jadi atasan bilang, kamu harus update setiap hari Minggu gereja jam berapa, selesai jam berapa, setelah itu kamu kerja. Di situ saya menangis, kurang setuju. Besoknya langsung saya masukkan surat resign. Karena kenapa? Ketika kehidupan rohani saya diganggu, ketika kehidupan pribadi saya diganggu, di situ saya merasa kurang setuju. Saya berdoa sama Tuhan, saya masukkan surat resign. Belum ada pegangan saya pekerjaan pengganti itu. Belum ada, ingat ya saudara-saudara, belum ada. Saya berdoa sama Tuhan. Apa rencana Tuhan untuk saya? Kalau belum ada pengganti pekerjaan saya yang baru, gak mungkin minta sama orang tua lagi, benar? Gak mungkin kan? Tapi rencana Tuhan indah saudara-saudara. Saya makanya bisa beribadah bersama sidang jemaat di sini. Tanggal 17 saya nyampe di sini. Hari Senin itu sekitar tanggal 15 berarti ya. Tanggal 15 saya last day di perusahaan saya yang lama, dan siang itu saya dipanggil di perusahaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Amin saudara-saudara. Bisakah iman kita seperti itu? Kalau misalnya dilihat dari kacamata duniawi, kan saya sudah bodoh kan
meninggalkan pekerjaan padahal sekarang mencari pekerjaan lagi susah. Benar? Tapi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kematian atau rencana maut. Amin. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Hari Minggu kalau bisa fokus beribadah sama Tuhan, tinggalkan dulu pekerjaan. Mula dong nama buka kode tutup majo. Anda maju mar tiga-tiga. Dan marna tu dia aka panuhori. Ngai pare di Tuhan ni lao tu hita sudi. Ya, seperti lagu anak sekolah minggu yang lalu ya. Bunga bakung di taman Tuhan pelihara, burung-burung di udara yang tidak menuai Tuhan kasih makan. Apalagi kita orang percaya, amin. Jadi kehidupan ini bukan soal perut saja. Amin saudara-saudara. Kita baca Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Sudah dapat semuanya, amin? Kita baca bersama-sama. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kembali dulu ke ayat 25 bang. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Saudara-saudara, terkadang kita takut. Tutup kok di hari Minggu, amang tahe 30.000 sayang. Lalu pasti manuk sogut. Di situ kita salah saudara-saudara. Kalau kita takut, kalau kita cemas, seperti kata firman Tuhan di Ayub 3 ayat 25, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu nanti yang menimpa kita. Kalau di pikiran kita, aku gagal, di pikiran kita aku tidak dapat menyelesaikan ini, itulah yang nanti yang datang kepada kita. Untuk apa kita takut? Di dalam Alkitab, tulisan atau kata-kata jangan takut itu sebanyak 326 kali muncul. Berarti Tuhan ingin kita tahu sebanyak 326 harilah kita dalam satu tahun jangan takut. Jangan takut apa yang akan kamu makan besok. Serahkan semuanya sama Tuhan. Imani bahwa Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan menggantikan dan melimpahkan itu kepada kita semua. Amin. Terkadang saudara-saudara memang pemikiran kita ini memang tidak bisa dilawan, namanya masih manusia. Tapi disitulah kita minta hikmat daripada Tuhan. Betul? Ketika saya belum mendapat pekerjaan pengganti, 2 minggu setelah 2 minggu itu, kemanusiaan saya ini, kedagingan saya ini bergejolak saudara-saudara. Saya belum cerita ke Mama Pendeta sama Bapak Pendeta tentang saya resign. Tetapi saya berdoa di hari Minggu tanggal 14 sebelum saya mendapatkan pekerjaan yang baru itu. Apa rencana Tuhan? Kalau Tuhan memang inginkan saya masih berada di perusahaan yang lama ini, Tuhan kasih tanda-tanda. Kalau Tuhan memang izinkan saya untuk pindah kepada pekerjaan yang tidak mengganggu pelayanan, kasih juga saya tanda-tanda Tuhan. Dan itu dijawab di esokan harinya pada hari Senin, saudara-saudara. Langsung ditelepon, Pak Agung, tanggal 24 masuk ya. Kita langsung tanda tangan kontrak. Besar kuasa Tuhan. Kalau dipikir-pikir, seperti iman saudara-saudara, apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak kita duga-duga itu yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya saudara-saudara,
Adakah iman kita seperti itu? Adakah iman kita yang memang menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan? Kalau saudara-saudara hidup kita diberkati, sangat gampang saudara-saudara kita mengatakan Tuhan itu baik. Semua berkelimpahan, kita gampang mengatakan Tuhan itu sangat baik. Tetapi bisakah kita mengatakan Tuhan itu baik pada saat kita di bawah? Bisakah kita mengatakan Tuhan itu baik sementara ekonomi kita sedang hancur? Di situ Tuhan mau uji. Di situ Tuhan mau lihat keseriusan dan keimanan kita, sikap hati kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat, Tuhan tidak akan lepas tangan saudara-saudara. Disitulah kita mengutamakan Tuhan. Janji-janjinya kita utamakan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita utamakan. Ada amin? Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita gagal mengutamakan Tuhan? Karena kita terlalu mengutamakan diri kita sendiri. Terlalu kita andalkan kedagingan kita. Terlalu kita serakah, terlalu kita pelit. Terlalu kita kikir. Masuk nanti berkat sama Tuhan, yang Tuhan berikan sama kita, yang sisa-sisa kita kasih sama Tuhan. Mari kita baca di 1 Korintus 6 ayat 10. Ada amin? Kita baca bersama-sama. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak. Garis bawahi kata orang kikir. Ada yang ketawa, berarti ada yang kikir di sini. Garis bawahi kata orang kikir. Orang kikir, orang serakah, orang pelit tidak mendapatkan bagian di kerajaan, mau di bumi mau di surga, tidak akan mendapatkan bagian. Semakin kita kumpulkan pundi-pundi kita, semakin dimakan ngengat, dimakan karat. Semakin kita kumpulkan, semakin habis. Itulah orang kikir. Ada orang kikir di sini? Ada orang kikir? Belum datang orang kikirnya. Wah, off the record lah nanti itu ya. Saya nggak ikut campur di situ. Jadi saudara-saudara, poin yang kedua karena kenapa kita gagal mengutamakan Tuhan, karena kita mengutamakan diri sendiri. Kita kikir, masuk berkat dari Tuhan, yang sisa-sisa kita kasih sama Tuhan. Yang sisa-sisa. Jadi molo sisa-sisa ada ke taigorne rima-rimana teh lebih-lebihna. Sedangkan kita berkunjung ke tempat orang atau ke tempat saudara kita, kita kasih lebih-lebihnya atau sisa-sisanya sudah honah hatahon. Kelewatan. Kelewatan puang. Lah lebih-lebihnya ilet tuh. Kelewatan. Jadi saudara-saudara, mari kita mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Jangan memberikan Tuhan yang sisa-sisa. Berikan yang terbaik sama Tuhan. Berikan yang terbaik. Karena Tuhan pun akan memberikan yang terbaik untuk, percayalah, anak-anak orang percaya kita semua ini, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Saya percaya rencana Tuhan untuk gereja Pentakosta Bojong Indah, untuk gereja Tuhan GPI Sidang Marindal 1. Ada amin. Tuhan makin tambahkan kursi-kursi yang kosong. Tuhan makin tambahkan jemaat-jemaat jiwa-jiwa baru. Asalkan kita jemaat Marindal 1 mengutamakan Tuhan, satu hati, kompak, bergandengan tangan, memuji memuliakan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Poin yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, kenapa kita gagal mengutamakan Tuhan? Karena kita mengambil hak orang, serakah, milik Tuhan kita ambil.
Takut mengutamakan Tuhan. Mari kita baca Efesus 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Karena ingatlah ini baik-baik. Garis bawahi orang serakah. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Berarti orang serakah ini disamakan kepada orang sundal dan orang cemar, tidak mendapatkan bagian di kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Jadi teman-teman, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan, utamakan Tuhan, jangan serakah. Oke? Sepakat kita ya? Sepakat, amin? Ketika ada berkat dari Tuhan, kita memberikan persepuluhan atau memberikan ucapan syukur, jangan langsung dipikirkan. Udah segini sama Tuhan, bah, sebulan naik nama cukup donayengon manggarar sekolah dope, bensin dope, manggarar kosan, mengirim tuh orang tua. Itu salah, saudara-saudara. Sebelum kita berpikir seperti itu, Tuhan sudah memikirkan itu semua. Untuk susu, untuk keperluan orang tua, anak, itu Tuhan sudah pikirkan. Keterlaluan kita kalau kita keterlaluan kita kalau kita memikirkan itu seolah-olah Tuhan tidak memikirkan itu untuk kita. Keterlaluan, saudara-saudara. Saya mau tanya, ada berapa pemuda di sini yang bekerja? Sepuluh orang. Tapi yang angkat tangan 1 orang. Berarti 9 orangnya kemungkinan bekerja kan, seperti itu kan? Iya kan? Atau kemungkinan sakit. Ya. Jadi saudara-saudara yang mau saya bilang di sini, jangan sampai pekerjaanmu itu, untuk pemuda ya, jangan sampai pekerjaanmu itu mengganggu engkau dekat sama Tuhan. Amin. Jangan sampai pekerjaanmu itu mengganggu engkau dekat sama Tuhan. Saya, saudara-saudara, kesaksian yang benar-benar yang saya alami di dalam hidup saya, ketika saya berani mengambil keputusan untuk resign, keluar dari perusahaan yang ternama karena saya terganggu ibadah. Jadi yang mau saya bilang kepada teman-teman pemuda di sini, yang untuk 9 orangnya lagi ya, yang belum datang ya, kemungkinan bekerja, jangan sampai pekerjaanmu itu mengganggu engkau dekat sama Tuhan. Karena kenapa, saudara-saudara? Ketika kita tidak meluangkan 1 hari pun, tidak meluangkan beberapa jam di hari Minggu untuk lebih intim, untuk lebih dekat sama Tuhan, di situ kita sudah keterlaluan, saudara-saudara. Amin. Jadi untuk teman-teman pemuda yang bakalan bekerja, imani, ketika pekerjaanmu itu mengganggu pelayananmu, ketika pekerjaanmu itu mengganggu engkau lebih dekat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau pekerjaan yang bisa mendukung aku untuk lebih dekat daripadamu. Amin. Ketika kita mengimani sesuatu, ketika kita mengimani apa yang menjadi kerinduan hati kita, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikannya itu. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Amin. Jadi kalau aku lanjutkan nanti khotbah ini atau kesaksian firman ini, bisa kita pulang nanti jam 6 karena kita masih melaksanakan kasih merdeka. Ya Pak Sinto ya. Jadi sekian dari kesaksian dari saya. Ingat saudara-saudara, utamakan Tuhan. Buat baik sama orang, tanam benih yang baik,
fokus ke pelayanan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Kesaksian firman yang luar biasa, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini pencerahan bagi kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, yang bagaimana yang selama ini kita mengandalkan diri kita sendiri, yang selama ini kita mengutamakan diri kita sendiri. Dan saudara, telah kita mendengar kesaksian yang baru saja kita dengarkan, saudara kasih nama Tuhan, yaitu pelayan kita, anak daripada hambanya, Bapak Gembala Sidang kita, bagaimana perjuangannya yang di tanah perantauan. Dia tidak memiliki siapapun di sana, tapi dia percaya Tuhan selalu menjaganya. Tuhan tidak akan membuat dia terjatuh, tangan Tuhan terulur baginya. Dan apa yang dia lakukannya semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, anak Tuhan tidak akan pernah turun, anak Tuhan akan selalu naik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Yang dimana tadi saudara kasih nama Tuhan, yang namanya Agung Daumara Parhusip ST, kita berdoa, ST-nya ada di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena doa orang benar sungguh besar kuasanya. Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kalau benaran dan kota perlindungan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu. Amin. Haleluya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ber. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota ber. Saya undang jemaat Tuhan untuk bagi mulia. Haleluya. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau
kasih setiamu tak oh kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, saudara kasih sama Tuhan. Persiapkan hatimu untuk dilawat oleh Tuhan. Namun sebelum itu saudara kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu ditertibkan dahulu, agar kita lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kerjasamanya bagi kaum bapak, kaum ibu, agar anak-anak kita ditertibkan dahulu. Haleluya, haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jadikan hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi saluran berkat. Jadikan hidupmu bukan hanya menjadi seorang penonton, tapi jadi bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Berkati hambanya, urapi hambanya, pakai lidah bibir hambanya Tuhan. Ketika mengikuti kebenaran firman-Mu Bapa, Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus urapi Tuhan hambanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami muliakan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala yang bernapas memuliakan Engkau.
biarlah segala lutut bertelut kepadamu. Dan ketika kami ada di sini jemaat GPI Marindal 1, kami rendahkan hati kami. Kami tolak segala godaan si setan dan iblis. Biarlah Tuhan yang memerdekakan kami. Dan Engkau yang empunya kami, siang dan malam wajah-Mu terpancar bersinar atas hidup kami. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu bagaimana kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah pelayan-Mu akan Engkau urapi semakin luar biasa lagi. Dan Roh Kudus akan memimpinnya siang dan malam. Dan Engkau bentuk dia menjadi pelayan perjanjian baru yang siap akan Engkau pakai pada akhir zaman. Sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Singer di situ saja. Kepada semua jemaat Tuhan masih bangkit berdiri, saya akan bacakan saja firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita, bagaimana kita boleh hidup seturut semakin dekat dengan Tuhan, mendahulukan kepentingan Tuhan daripada hidup kita, karena Tuhan juga lebih sayang kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan.